Kalau nggak semua perusahaan teknologi bakal sukses, faktor apa aja yang perlu kita lihat? Dari sekian banyak perusahaan teknologi yang sukses, faktanya lebih banyak perusahaan teknologi yang nggak sukses dan bahkan bangkrut. Sebagai investor, gimana caranya kita bisa pilih perusahaan yang lebih berpotensi untuk sukses? Secara umum, ada 5 faktor yang bisa kita jadiin acuan, yaitu yang pertama, prospek pasar dan industri perusahaan tersebut. Yang kedua, kualitas produk dari perusahaan itu. Yang ketiga, model bisnis dari perusahaan itu. Yang keempat, profil pendiri dan manajemen perusahaan teknologi tersebut. Dan yang terakhir, karakteristik pemenang. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, prospek pasar dan industri perusahaan. Kesuksesan sebuah perusahaan juga bergantung pada industrinya. Potensi sebuah industri bisa kita ukur dari seberapa besar ukuran industrinya. Sederhananya, makin besar potensi industri untuk semakin besar ke depannya, makin banyak ruang perusahaan untuk tumbuh. Misalnya gini, di industri yang ukurannya berpotensi meningkat sampai 100 triliun rupiah, perusahaan yang ukurannya 100 miliar rupiah masih bisa tumbuh 1000 kali. Apalagi kalau perusahaan itu berhasil jadi penguasa pasar di industrinya, nilainya bisa semakin tinggi lagi. Selain itu, untuk lihat market size sebuah industri, kita juga perlu lihat tren pasar yang ada dan potensinya ke depan. Mungkin aja sekarang industrinya masih kecil karena teknologinya masih baru. Tapi di masa depan bisa berkali lipat lebih besar karena teknologi yang diadopsi banyak orang. Faktor yang kedua, yaitu kualitas produk dan layanan yang ditawarin perusahaan. Potensi pasar yang besar nggak ada artinya kalau produk atau layanan yang dikasih sama perusahaan nggak bagus. Karena pada akhirnya kualitaslah yang bakal nentuin penggunanya akan loyal menggunakan produknya atau enggak. Sebuah produk bisa dikatakan lebih bagus ketika ia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti misalnya produk tersebut bisa menjadi solusi atau bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Dengan kriteria tersebut, sebuah produk dirasa punya nilai tambah. Bahkan menurut Peter Thiel di bukunya Zero to One, perusahaan teknologi bisa sukses kalau produknya 10 kali lipat lebih bagus dari solusi lain yang ada sekarang, termasuk dibanding kompetitornya. Karena seringkali dari sekian banyak perusahaan yang ada di industri, cuma segelintir yang bisa bertahan. Nah, ada beberapa metrik yang biasa digunakan untuk mengukur suatu produk itu bagus atau enggak. Yang pertama, monthly active user dan daily active user. Nah, metrik ini simpelnya ngukur berapa banyak pengguna yang aktif pakai layanan yang ditawarkan perusahaan tiap hari atau tiap bulan. Kalau produknya bagus, umumnya pengguna bakal balik terus dan pakai produknya. Jadi, jumlah MAU atau DAU yang stabil atau bahkan meningkat itu tanda yang bagus. Nah, kalau DAU dan MAU-nya tinggi, hal itu juga berpotensi mempengaruhi tingkat penjualan atau penggunaan layanan. Karena artinya pengguna akan selalu kembali untuk menggunakan platformnya untuk bertransaksi lagi. Nggak cuma sesekali aja. Yang ketiga, dengan kualitas produk yang bagus serta pelanggan setia, perusahaan bisa lebih gampang meningkatkan organic user growth atau pertumbuhan pelanggan secara organik. Karena di tahap ini, para pelanggan yang loyal akan menebarkan review positif dan juga memberitahu teman, keluarga, ataupun media sosial tentang produknya. Dalam melihat faktor kualitas produk dan layanan, penting juga untuk kita lihat review dari para pengguna. Apakah positif atau justru banyak keluhan. Dan penting juga untuk analisis produk yang ditawarin dibanding dengan kompetitornya. Dan faktor yang ketiga, bisnis model. Saat perusahaan udah ada di sebuah industri yang potensinya besar dan memiliki produk yang bagus, apakah itu berarti perusahaan udah pasti bakal jadi tempat investasi yang bagus? Jawabannya belum tentu. Karena tanpa bisnis model yang tepat, bisa-bisa perusahaan yang punya produk bagus nggak menghasilkan sesuai dengan potensinya. Atau malah jadinya cuma jadi amal. Intinya, kalau si perusahaan masuk di industri yang bagus, punya produk yang solutif, didukung dengan bisnis model yang tepat, kegiatan bakar uang di fase awal tadi bisa terbayarkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin saat analisis model bisnis dan menilai sebuah perusahaan teknologi bagus apa enggak. Contohnya, yang pertama, apakah udah ada perusahaan sejenis yang ada di luar negeri? Apakah mereka berhasil sukses secara bisnis model? Kalau iya, apakah kondisi di Indonesia sama dengan di luar negeri? Dan kalau enggak, apa sih faktor pembeda di pasar Indonesia yang bisa buat dia sukses di Indonesia? Yang kedua, bagaimana ekosistem perusahaan bakal mendukung prospek perusahaan ke depannya. Seringkali saat fase perusahaan sudah menjadi sangat besar,
perusahaan melakukan ekspansi ke beragam lini bisnis. Sebagai contoh, perusahaan raksasa Amazon bermulai dari e-commerce. Kemudian, mereka expand lini bisnisnya ke retail offline, logistik, streaming film, bahkan bisnis penyediaan server. Jadi, analisis tentang sinergi ekosistemnya adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga, gimana cara perusahaan mengubah keadaan rugi jadi untung ke depannya? Apakah mereka udah punya path to profitability? Kita bisa melihat potensi perusahaan yang rugi untuk berbalik jadi untung dengan dari dua aspek, yaitu biaya yang dikeluarin perusahaan buat tiap pengguna atau customer acquisition cost dan keuntungan yang bisa didapat perusahaan dari tiap customernya. Biaya yang dikeluarin itu bisa aja dari biaya promosi, biaya referral, dan biaya lain-lain. Secara umum, dalam jangka panjang, perusahaan harus ngehasilin keuntungan per customer dengan jumlah yang lebih besar dibanding biaya akuisisi yang dikeluarkan. Faktor keempat, profil pendiri dan manajemen perusahaan. Seperti analisa perusahaan di sektor yang non-teknologi, kita juga perlu lihat profil pendiri dan manajemen perusahaan. Karena meskipun faktor-faktor di atas terpenuhi, kalau perusahaan dipimpin oleh orang yang nggak punya track record yang jujur ataupun kurang kompeten, hal itu bisa mematikan semua potensi yang ada. Karena orang-orang inilah yang bakal menentukan arah dan nasib perusahaan ke depannya. Walaupun kepemilikan pendiri semakin kecil setelah ada investor baru masuk, biasanya mereka masih punya andil yang besar. Ini karena di industri teknologi biasa ada yang namanya MVS atau Multiple Voting Shares, yang bisa ngebuat mereka punya hak untuk ngevote lebih besar daripada kepemilikannya. Jadinya, pendiri tetap punya andil yang besar dalam membuat keputusan untuk menentukan masa depan perusahaannya. Buat ngelihat bagus atau enggak sebuah manajemen perusahaan, kamu juga bisa lihat di modul 3 Stopit Academy tentang Fundamental Analysis. Last but not least, identitas pemenang. Dalam suatu industri, umumnya cuma ada 1-3 perusahaan pemenang atau yang berhasil menguasai pasar pada akhirnya. Nah, kita juga harus yakin bahwa perusahaan yang kita investasiin itu unggul di bidangnya. Saat kita udah ngelihat bahwa sebuah perusahaan punya produk, bisnis model, dan manajemen yang bagus, kamu juga perlu ngelihat gimana posisinya di industri. Apakah dia nomor 1, nomor 2, atau justru tertinggal? Kalau dia tertinggal, apakah ada strategi agar dia bisa menjadi salah satu pemenang? Kalau dia sekarang pemenang, apakah kira-kira mereka punya keunggulan untuk mempertahankan posisinya? Kamu bisa lihat keunggulan perusahaan dari beberapa aspek. Yang pertama, jumlah user. Semakin banyak pengguna layanan, berarti semakin dominan posisi perusahaan. Tapi, kalau jumlah pengguna banyak, di sisi lain nilai transaksi rendah, ini bukan hal yang bagus juga buat perusahaan. Makanya, biasanya kita perlu lihat faktor lain. Kayak yang faktor kedua, yaitu total transaksi yang ada di platform perusahaan. Semakin banyak jumlah transaksi yang ada di platform, berarti semakin dominan juga posisi perusahaan dan sering dipakai produknya. Ada beberapa indikator yang sering dipakai buat mengetahui total transaksi yang ada di platform perusahaan. Misalnya GMV atau Gross Merchandise Value. GMV simpelnya adalah indikator yang paling sering dipakai buat mengukur berapa banyak penjualan yang terjadi di platform yang dimiliki perusahaan. Kalau di perusahaan teknologi, GMV juga sering digunakan buat perusahaan e-commerce. Selain itu, ada juga TPV atau Total Payment Value yang sering dipakai buat perusahaan fintech ataupun pembayaran. Sederhananya, TPV ngasih lihat berapa banyak jumlah pembayaran yang terjadi di platform. Ada juga Gross Bookings yang sering ada di perusahaan online travel agent atau OTA, misalnya Bookings.com. Angka ini ngasih lihat jumlah transaksi booking yang terjadi di platform ini. Total transaksi ini itu beda sama pendapatan perusahaan. Soalnya, nggak semua uang yang dikeluarin pengguna bakal jadi pendapatan perusahaan. Sebagai contoh, GMV yang diperoleh platform sewa rumah atau apartemen Airbnb berasal dari harga booking pengguna. Sementara, pendapatan atau revenue yang dihasilin sama Airbnb itu berasal dari komisi dari setiap transaksi. Nah, besarnya proporsi GMV yang bisa dikonversi perusahaan jadi pendapatan itu namanya take rate. Nah, intinya kamu bisa lihat posisi perusahaan dan market share-nya di industri bisa dari sisi jumlah usernya,
total transaksinya, ataupun metrik-metrik konvensional seperti pendapatan. Jadi, karena persaingan di industri teknologi ini cukup sengit, enggak semua perusahaan teknologi bisa jadi juara atau punya layanan yang benar-benar digunain sama masyarakat. Bahkan, nggak sedikit juga yang bangkrut. Oleh karena itu, kalau kamu tertarik buat investasi saham perusahaan teknologi, jangan lupa untuk mempertimbangkan faktor-faktor tadi ya.